Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi Sistem Ekonomi Campuran Negara Hongaria dan juga Portugal. Anggota kelompok kami yang pertama, Cornelia Margareta, yang kedua Dava Febriansyah, yang ketiga Dean Aziz Sulaiman, yang keempat Fadila Besya, dan yang kelima Fariski Dwi Nugraha. Negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Hongaria. Hongaria ini adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa bagian tengah. Hongaria ini merupakan negara yang tidak memiliki wilayah laut atau terkurung daratan. Di sebelah barat, itu berbatasan dengan Austria, di sebelah barat daya berbatasan dengan Slovenia, di sebelah timur berbatasan dengan Ukraina, di sebelah utara berbatasan dengan Slovakia, di sebelah tenggara berbatasan dengan Rumania, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kroasia dan juga Serbia. Ibu kota dari Hongaria adalah Budapest. Selanjutnya adalah kekayaan alam yang ada di Hongaria. Untuk di wilayah barat dan tengahnya itu terdapat tanah yang subur dan juga sumber air yang melimpah, terutama dari Danau Balaton. Nah, Danau Balaton ini sebagai aset utama dari pariwisata. Selanjutnya adalah membahas histori ekonomi dari negara Hongaria. Jadi secara historis, sebelum Perang Dunia Kedua, Hongaria ini sebagian besar adalah negara agraris ya. Dimulai pada tahun 1948 ketika kebijakan industrialisasi paksa berdasarkan pola Soviet mengubah karakter ekonomi negara. Jadi sebuah ekonomi yang direncanakan secara terpusat itu diperkenalkan dan jutaan pekerja baru diciptakan di industri, terutama untuk wanita dan kemudian di bidang jasa. Nah, ini sebagian besar dicapai melalui kebijakan akumulasi paksa, menjaga upah tetap rendah dan harga-harga barang konsumsi tinggi memungkinkan lebih banyak orang untuk dipekerjakan, dan karena barang-barang konsumsi berada di luar kemampuan mereka, kebanyakan orang Hongaria menyimpan lebih banyak pendapatan mereka dalam tabungan yang tersedia untuk digunakan oleh pemerintah. Nah, dalam prosesnya, proporsi penduduk yang bekerja di pertanian menurun dari lebih setengah menjadi sekitar 1/8 pada tahun 1990-an. Sementara angkatan kerja industri tumbuh menjadi hampir 1/3 dari populasi yang aktif secara ekonomi pada akhir 1980-an. Nah, sejak saat itu sektor jasa telah meningkat secara signifikan. Menanggapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang stagnan, pemerintah memperkenalkan mekanisme ekonomi baru atau MEM pada tahun 1968. Nah, NEM ini merupakan reformasi gaya pasar untuk merasionalisasi perilaku perusahaan milik negara Hongaria dan juga memungkinkan munculnya perusahaan milik swasta. Pada akhir 1980-an, sepertiga dari produk domestik bruto, hampir 3/5 jasa, dan lebih dari 3/4 konstruksi dihasilkan oleh bisnis swasta. Nah, perekonomian Hongaria itu bagaimanapun gagal menghadapi tantangan krisis ekonomi dunia setelah tahun 1973. Kenaikan harga yang dramatis untuk minyak dan teknologi modern menciptakan defisit perdagangan eksternal yang besar yang menyebabkan meningkatnya hutang luar negeri. Pertumbuhan melambat dan inflasi naik menyebabkan periode stagflasi. Nah, setelah tahun 1989, pasar dan sistem parlementer Hongaria mewarisi ekonomi yang dilanda krisis dengan utang luar negeri yang sangat besar dan sektor ekspor yang tidak kompetitif. Hongaria beralih ke pasar dunia dan merestrukturisasi perdagangan luar negerinya, tetapi persaingan pasar bersama dengan pembukaan negara yang tiba-tiba dan radikal dan penghapusan subsidi negara menyebabkan penurunan ekonomi lebih lanjut. Sedikit histori tentang ekonomi dari Hongaria. Sekarang yang akan kita bahas adalah ekonomi dari negara Hongaria. Ekonomi Hongaria adalah sebuah ekonomi campuran berpendapatan tinggi dan menduduki peringkat ke-9 perekonomian paling kompleks menurut Indeks Kompleksitas Ekonomi. Nah, ekonomi Hongaria juga merupakan ekonomi pasar yang berorientasi ekspor dengan penekanan besar pada perdagangan luar, sehingga
Hongaria itu memiliki ekonomi ekspor terbesar ke-35 di dunia. Untuk mitra dagang dari Hongaria, itu ada negara Jerman, Austria, Rumania, Slovakia, Prancis, Italia, Polandia, dan juga Republik Ceko. Lalu untuk industri-industri utama dari negara Hongaria, antara lain pemrosesan makanan, farmasi, kendaraan bermotor, teknologi informasi, bahan kimia, metalurgi, alat mesin, barang listrik, dan juga pariwisata. Hongaria memiliki skor kebebasan yaitu 66,9, di mana skor ini menjadikan ekonominya sebagai yang paling bebas ke-48 dalam indeks 2022. Nah, Hongaria ini berada di peringkat ke-29 di antara 45 negara di kawasan Eropa, dan skor keseluruhannya itu di bawah rata-rata regional tetapi di atas rata-rata dunia. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rule of law yang ada di Hongaria sendiri. Hukum Hongaria ini melindungi hak milik dan pendaftaran tanah yang dapat diandalkan. Peradilannya itu independen. Lalu pengadilan umumnya beroperasi tanpa campur tangan di bawah prosedur peradilan yang adil dan dapat diandalkan. Menelusuri warisan peraturan pemerintah yang memberatkan dilaporkan dapat melibatkan suap dan pembayaran tidak teratur lainnya. Lalu beberapa prosedur administrasinya mengalami birokrasi yang berlebihan dan kurangnya transparansi dan juga prediktabilitas. Lalu terdapat regulatori efisiensi dari negara Hongaria ini sendiri dalam menjalankan sistem ekonominya. Beberapa perusahaan nasional dan yang terkait dengan pemerintah mendapat manfaat dari kebijakan peraturan dan pajak spesifik sektor yang menguntungkan, dan kontribusi kesejahteraan yang dibayar majikan sebesar 27% pada tahun 2016 secara bertahap dipotong menjadi 15,5% pada tahun 2020. Sebagian besar harga di Hongaria ini ditentukan oleh pasar, tetapi harga di sektor-sektor seperti farmasi, telekomunikasi dan juga listrik itu diatur. Seperti dilihat dari diagram di bawah ini, kebebasan berbisnisnya sebesar 77%, 77,2%, lalu labor freedomnya ada 61,2%, lalu kebebasan monetarnya di angka 78,5%. Selanjutnya ada government size dari Hongaria sendiri, yaitu tarif pajak penghasilan individu tetap adalah 15% dan tarif pajak perusahaan tetap adalah 9%. Ada pajak khusus untuk bank, perusahaan keuangan, dan perusahaan di sektor energi. Beban pajak keseluruhan sama dengan 35,8% dari total pendapatan domestik. Pengeluaran pemerintah telah mencapai 47,7% dari total output atau PDB selama 3 tahun terakhir, dan defisit anggaran rata-rata 4,2% dari PDB. Utang publik setara dengan 81,2% dari PDB. Jadi bisa dilihat dari grafiknya sendiri, 84,1% untuk tax burden, lalu pengeluaran pemerintah ada 31,6% dan juga kesehatan fiskal 58,4%. Nah, sebagai anggota UE, Hongaria memiliki 46 perjanjian perdagangan preferensial yang berlaku, dan tingkat tarif rata-rata tertimbang perdagangan atau umum di antara anggota UE adalah 2,9% dengan 640 tindakan non-tarif yang diamanatkan oleh UE yang berlaku. Hongaria memiliki tambahan 95 hambatan non-tarif khusus negara, dan penanaman modal asing pada umumnya tetap bebas dari campuran tangan pemerintah. Tidak ada tindakan pembatasan yang diterapkan di sektor keuangan selama setahun terakhir. Berdasarkan grafik di kanan bawah ini, trade freedom dari Hongaria sendiri 79,2%, lalu kebebasan berinvestasi 80%, dan juga kebebasan finansial sebesar 70%. Kelebihan sistem ekonomi campuran di Hongaria. Pertama, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktik penyalahgunaan kekuatan monopoli seperti mencegah kenaikan harga yang berlebihan. 2. Perkembangan ekonomi dapat berjalan dengan lebih cepat sebab memiliki persaingan yang bebas. Ketiga, mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan usaha produksi baik secara mikro maupun skala industri. Kelemahan sistem ekonomi campuran di Hongaria. Yang pertama, walaupun pemerintah memiliki peran aktif di dalam kehidupan perekonomian negaranya,
tetapi masalah ekonomi masih saja terjadi. Sebagai contoh, terjadinya fenomena pengangguran, inflasi, dan yang lainnya. Yang kedua, kekayaan tidak terdistribusikan secara merata karena peran swasta di banyak sektor sulit diikuti oleh inisiatif usaha mikro. Yang ketiga, apabila tingkat kebebasan yang terjadi di dalam mekanisme pasar terlalu besar, kemungkinan akan membuat produsen yang kurang inovatif akan tertinggal tanpa dukungan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas negara Portugal. Portugal adalah sebuah negara yang terletak di semenanjung Iberia, benua Eropa bagian barat daya. Portugal merupakan negara maju dengan ekonomi makmur dan sosial politik yang stabil. Portugal memiliki pendapatan per kapita sebesar 28.900 US dollar dan pendapatan domestik bruto berdasarkan paritas daya beli sebesar 298,7 miliar US dollar pada tahun 2016. Portugal adalah negara terkaya di dunia ketika kerajaan kolonialnya di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan berada pada puncaknya. Karena kekayaan ini tidak digunakan untuk mengembangkan infrastruktur industri dalam negeri, Portugal secara bertahap menjadi salah satu negara termiskin di Eropa Barat pada abad ke-19 dan ke-20. Agrikultur, kehutanan, perikanan. Hasil panen dan produktivitas hewan di Portugal jauh di bawah rata-rata UI karena investasi pertanian yang rendah, mekanisasi yang minimal, penggunaan produk yang sedikit, dan sistem kepemilikan lahan yang terfragmentasi. Tanaman utama yang ditanam di Portugal adalah sereal, gandum, barley, jagung, dan beras. Kentang, anggur, untuk anggur, zaitun, dan tomat. Sejak 1999, petani Portugis telah menanam jagung rekayasa genetika. Portugal adalah salah satu pengekspor pasta tomat terbesar di dunia dan pengekspor anggur terkemuka. Tungsten, timah, kromium, dan logam paduan lainnya ditambang dalam jumlah komersial, dan sebagian besar tungsten diekspor. Bantuan hias dan industri, terutama marmer, telah menjadi ekspor yang substansial. Portugal mengimpor sekitar 4/5 dari pasokan energinya. Itu sangat bergantung pada impor minyak bumi dan produk minyak bumi serta batu bara yang menyumbang sekitar 25% dari produksi listrik negara itu. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi Portugal. Portugal tentu memiliki ekonomi campuran berbasis layanan di mana pemerintah telah memprivatisasi banyak perusahaan yang dikendalikan negara dan meliberalisasi di bidang ekonomi. Portugal sendiri termasuk ke dalam anggota Uni Eropa. Ekonomi Portugal telah dinilai cukup bebas sejak dimulainya indeks pada tahun 1995. Baik kapitalis maupun komunis, ekonomi Portugal termasuk ke dalam kuasi tradisional. Kerangka korporat di mana ekonomi Portugis berkembang menggabungkan dua karakteristik yang menonjol. Regulasi negara yang luas, dan kepemilikan alat-alat produksi yang didominasi oleh pihak swasta. Selanjutnya yaitu skor kebebasan ekonomi Portugal yang memiliki nilai skor sebesar 70,8, menjadikan ekonominya sebagai negara yang paling bebas ke-31 dalam indeks 2022. Portugal berada di peringkat 21 di antara 45 negara di kawasan Eropa, dan skor keseluruhannya di atas rata-rata regional dan dunia. Ekonomi Portugal mengalami kontraksi pada tahun 2020, tetapi pertumbuhan kembali pada tahun 2021. Kita bisa lihat pada Economic Freedom Score, Portugal berada di nilai 70,8 dan di mana nilai average regionalnya berada di 69,5 dan untuk world average-nya di angka 60. Dan angka ini termasuk ke dalam angka yang tinggi. Kita bisa lihat pada gambar di sebelah kiri yaitu rule of law di mana property right memiliki nilai 89,9, judicial effectiveness sebesar 92,1, dan yang terakhir yaitu government integrity 67,8. Hak milik dan kepentingan yang dijamin dilindungi oleh hukum dan penegakan oleh pengadilan dapat diandalkan. Pendaftaran sistem digital dan efisien dan prosedur pendaftaran tanah sedang disederhanakan. Sistem peradilan bersifat independen dan reformasi sedang dilaksanakan untuk memodernisasinya.
korupsi sektor publik umumnya tidak dianggap sebagai masalah, dan undang-undang anti korupsi bisa diperketat. Kita bisa lihat pada gambar di sebelah kiri yaitu government size, di mana tax burden sebesar 60,4, selanjutnya dilanjut oleh government spending yaitu 39,5, dan diikuti oleh fiscal hold sebanyak 72,8. Tarif pajak penghasilan individu teratas adalah 48%, dan yang teratas tarif pajak perusahaan adalah 21%. Pajak lainnya itu termasuk ke dalam pajak pertambahan nilai. Beban pajak keseluruhan sama saja dengan 34,8% dari total pendapatan domestik. Pengeluaran pemerintah telah berjumlah menjadi 44,9% dari total output PDB selama 3 tahun terakhir. Dan defisit anggaran rata-rata 2,1% dari PDB. Selanjutnya, sebagai anggota UE, Portugal memiliki 46 perdagangan preferensial perjanjian yang berlaku. Tingkat tarif rata-rata tertimbang perdagangan umum di antara anggota UE adalah 2,99% dengan 640 tindakan non-tarif yang diamanatkan oleh UE berlaku. Investasi rezim kondusif untuk investasi baru. Sektor keuangan didominasi oleh perbankan. Telah mendapatkan kembali stabilitas dan menawarkan jangkauan layanan keuangan. Pasar modal terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada kelebihan dari sistem ekonomi campuran yang dipakai oleh Portugal. Yang pertama itu pemerintah bisa menjadi lebih fokus untuk memaksimalkan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, mendorong munculnya inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dari konsumen secara lebih efektif, efisien, kreatif, dan terjangkau. Dan yang terakhir ada menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi negara karena perekonomian bisa bergerak lebih cepat. Selanjutnya membahas tentang kelemahan sistem ekonomi campuran yang dipakai oleh negara Portugal. Yang pertama, pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah Portugal serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. Terus yang kedua itu pemerataan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Inilah sumber-sumber yang kami pakai. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.